Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 478 Rencana Tang Wulin. Meskipun Akademi Shrek telah meminta surga Dou City untuk tetap diam tentang tindakan heroik Tang Wulin, Mowu masih memberinya gelar warga negara terhormat, dan bersama itu, sebuah lencana. Dengan lencana itu, Tang Wulin dapat membeli apapun di kota Heaven Dou dengan diskon 20%, termasuk rumah lelang. Judul warga terhormat adalah kehormatan tertinggi yang bisa diberikan di kota Heaven Dou. Itu bukan warisan, yang diberikan hanya kepada orang-orang yang paling menonjol. Bahkan sebagai administrator kota, Mowu harus mengajukan permohonan untuk memberikan dua dari mereka. Satu untuk Tang Wulin, dan satu lagi untuk putrinya. Keduanya layak mendapatkannya. Paman Liu, bukankah sulit mengoperasikan Meisha di ruang sempit seperti itu? Tanya Tang Wulin, matanya bersinar karena penasaran saat dia melihat sekeliling. Meisha khas berisi alur berbentuk manusia untuk pilot di tengah kokpit, yang terletak di daerah perutnya. Di sini, pilot mengendalikan setiap gerakan Meisha, operasi Meisha terutama mengandalkan gerakan pilot sendiri, ditambah dengan pikiran mereka. Karena metode operasinya, tubuh yang kuat adalah keharusan bagi pilot. Kontrol parsial dari Meisha dapat diberikan ke sistem operasi Meisha selama pertempuran, tetapi Meisha tingkat tinggi memiliki program minimal dan operasi seperti itu terutama bergantung pada pilot. Liu An menjelaskan beberapa sifat unik dari Meisha kesayangannya, salah satu dari beberapa kelas hitam di benua itu. Kelas hitam memiliki biaya produksi astronomi. Selain itu, karena federasi hanya memasok core sirkuit, sisa bahan dan tenaga harus disediakan oleh pilot. Tetapi Meisha hanya milik pilot yang mengerahkan sumber daya untuk memproduksinya. Selama mereka mendapatkan prestasi yang cukup, mereka akan dapat membawa Meisha mereka setiap kali mereka memilih untuk meninggalkan militer. Keadaannya serupa untuk Meisha tingkat ungu. Meisha tingkat rendah, yang dibangun di atas sasis yang diproduksi secara massal, dikustomisasi oleh pilot mereka. Dengan demikian, pilot Meisha memperlakukan Meisha mereka sebagai kehidupan kedua mereka, perpanjangan dari diri mereka sendiri. Kekuatan dan uang dibutuhkan untuk menjadi pilot Meisha. Jika pilot tidak berasal dari klan kaya, maka mereka harus mendapatkan uang yang diperlukan untuk maju, baik itu melalui gaji, bonus, atau sponsor mereka. Selama kuliahnya, Liu An menyentuh segala macam masalah dan masalah yang dihadapi oleh pilot Meisha. Namun, pada akhirnya, mereka semua berputar pada satu hal, logam yang diperlukan untuk membangun dan meningkatkan Meisha mahal. Saya pikir Anda sudah mendapatkannya sekarang, tetapi menjadi pilot Meisha tidak seglamor seperti yang terlihat. Ini mungkin pekerjaan yang prestisius, tetapi hidup semakin sulit dari hari ke hari. Pilot tidak pernah bisa berhenti bekerja keras, bersaing dalam kompetisi untuk mendapatkan hadiah uang, dan bekerja untuk bonus jika mereka ingin memiliki Meisha, mereka benar-benar dapat memanggil mereka sendiri. Sungguh, perlakuan federasi terhadap kami pilot tingkat tinggi tidak manusiawi. Kami tidak punya waktu untuk memikirkan apapun selain menghasilkan uang dan tumbuh lebih kuat. Liu An menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Tetap saja, aku harus mengatakan aku baik-baik saja untuk diriku sendiri. Meisha saya adalah kelas hitam solid, jadi saya hanya fokus pada peningkatan semua bagiannya dengan logam halus roh. Saya pikir saya akan dapat mencapai itu dalam hidup saya. Petik 2. Wow, sulit menjadi pilot Meisha, kata Tang Wulin. Liu An menghela nafas panjang. Ya, Anda masih harus melunakkan setrika setelah menempa. Siapapun bisa menjadi pilot Meisha selama mereka cukup kuat untuk pelatihan. Tapi yang bagus, itu cerita yang berbeda. Sulit untuk maju dari sana, jadi dari situlah nilai pilot sesungguhnya muncul. Petik 2. Jantung Tang Wulin berdebar kencang, sebuah gagasan terbentuk di benaknya. Paman Liu, apakah pilot membeli logam mereka langsung dari Asosiasi Pandai Besi? Liu An mengangguk. Betul, kami biasanya mengajukan permintaan untuk apa yang kami inginkan, kemudian membayar harganya. Ini cukup mudah dan biaya Asosiasi Pandai Besi tidak terlalu buruk. Tetapi hal-hal menjadi sulit ketika datang ke roh logam halus. Tidak ada cukup pandai besi yang mampu memurnikan semangat. Permintaan jauh melebihi penawaran, sehingga harganya tinggi untuk mencocokkan. Dan bahkan dengan uang, pandai besi masih perlu menerima permintaan itu. Dengan peluang keberhasilan yang rendah untuk pemurnian semangat,
mereka berhati-hati dalam mengambil permintaan dan kami klien harus menanggung beban kegagalan bagi mereka. Ini hanya situasi sulit di sekitar. Petik 2. Hah, jadi seperti itu, gumam Tang Wulin. Logam yang dibutuhkan oleh Mesha memiliki kualitas lebih rendah daripada armor perang, tetapi permintaan mereka jauh melumpuhkan pasokan. Matanya berkedip dengan kilau yang penuh perhitungan. Kesempatan emas. Paman Liu, saya anggota Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek. Jika Anda membutuhkan beberapa logam yang ditempa di masa depan, jangan ragu untuk datang menemukan saya. Harga kami di sana mungkin sedikit lebih murah dan kami pasti akan selesai tepat waktu. Tang Wulin berseri-seri. Tang Wulin tidak berniat menipu Liu An. Sebaliknya, ia ingin memanfaatkan pasar pilot Mesha. Lagi pula, dia bisa memotong pasar sebanyak yang dia inginkan, tetapi dia membutuhkan akses ke pembeli untuk benar-benar memindahkan produknya. Lagi pula, tidak perlu melakukan bisnis di bawah meja. Selama 10 hari yang dihabiskannya bersama Zhen Hua, Tang Wulin belajar betapa mahal untuk tingkat pandai besi yang lebih tinggi. Ini diterjemahkan menjadi baju perang yang mahal untuk dibuat juga. Dengan semakin cepatnya istirahat segel Tang Wulin, ia akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak uang untuk mengimbangi barang-barang roh yang semakin langka. Bahkan jika pamannya memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa mengharapkan lelaki itu membelikannya barang-barang dengan harga astronomi. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada menghasilkan lebih banyak uang. Kedengarannya bagus, kata Liu An segera, matanya bersinar. Tang Wulin telah berhati-hati untuk tidak secara eksplisit mengungkapkan siapa yang akan menerima permintaan tersebut. Yaitu, dia. Dia sadar betapa sulitnya mempercayai seorang pandai besi muda, terutama yang menyatakan dirinya jenius. Di sisi lain, nama Akademi Shrek menuntut kepercayaan dan sangat efektif untuk tujuannya. Hampir 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pinggiran kota Shrek. Sebagai pilot Mesha dari Heaven Dow City, Liu An tidak memiliki izin untuk memasuki kota Shrek dengan Meshanya. Setelah bertukar nomor, Liu An terbang di mechanya, meninggalkan seberkas api di langit. Tang Wulin memanggil taksi ke markas Tang Sek setempat. Dia ingin mendapatkan 2 item roh yang tersisa sesegera mungkin, dan kembali ke kampus sesudahnya. Khawatir dengan bahaya dan menantang perjalanannya ke surga Dow City, Tang Wulin cepat mengingat bahwa ia telah memperoleh lebih dari masalahnya. Jalan di depan sekarang terbentang rapi dan bersih di depannya. Dengan diskon kehormatan warga negara yang baru diamankannya, dia bisa membeli barang-barang murah dari Heaven Dow City, memalsukan item untuk dirinya dan teman-temannya, dan menjual sisanya. Seringai meluncur di bibirnya. Fakta bahwa ia telah mengamankan Liu An sebagai pembeli potensial membawa semua jenis gelitik di perutnya. Dan mungkin yang terbaik dari semuanya, dia bisa memanfaatkan diskon untuk mendapatkan item semangat apapun yang dia butuhkan di masa depan. Tuan pamannya mendukungnya dan gelar warga terhormat yang menempel di dadanya seperti lencana, dia yakin akan mendapatkan harga terbaik. Itu semua akan menghasilkan loop umpan balik positif. Tentu saja, Tang Wulin masih perlu mendapatkan poin kontribusi dengan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Dia memutuskan untuk menjual campuran roh apapun dengan tingkat harmoni kurang dari 80%, dan dengan rencana ini, rekening banknya akan terus tumbuh. Bab 479 4 item roh. Setelah mendapatkan 2 item roh yang tersisa, Tang Wulin melompat dengan riang ke asramanya, mampir di sebuah restoran untuk membeli makan siang di jalan, ruang makan kampus ditutup seperti sebelumnya. Pada saat dia kembali, matahari baru saja mencapai tengah langit. Agendanya adalah segera membuka segel berikutnya untuk menguatkan esensi darahnya, kemudian mengunjungi Zuoxi untuk meminta petunjuk. Dengan mengingat hal itu, dia berjalan ke kamar Yuanen Yehui dan mengetuk pintunya. Silahkan masuk. Petik 2. Tang Wulin melakukannya, menangkap pemandangan aneh rumah tangga Yuanen Yehui di tengah pembersihan. Dia dengan ringan mengenakan tank top dan rok pendek untuk melawan panasnya musim panas yang terik, membungkuk dengan waslap, paha terbuka. Tang Wulin merasakan wajahnya terbakar, mengalihkan matanya dan berhenti di tempat. Bukankah seharusnya kamu sedikit lebih berhati-hati? Yuanen Yehui tidak repot-repot mendongak. Kenapa harus saya? Ini tidak seperti kamu menyukai perempuan. Petik 2. Hah. Tang Wulin hampir tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak suka perempuan. Akhirnya selesai membersihkan, Yuanen Yehui bangkit dari posisi bengkoknya. Kau baru saja kembali dari perjalananmu ke kota Heaven Dow, kan?
Semuanya baik-baik saja. Dia cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Citra hubungan gelap Tang Wulin dan Yue Zhengyu masih melekat di benaknya, merek yang paling canggung. Itu membuatnya merinding hanya memikirkannya. Tapi dia bukan orang yang bisa menilai, tipe yang membiarkan orang lain menjalani hidup mereka sesuai keinginan mereka. Tang Wulin tersenyum pahit. Itu berjalan dengan baik. Saya hampir mati, tapi itu saja. Petik 2. Hah, apa yang terjadi? Ekspresi sedikit mengeras, Tang Wulin menceritakan kisah kuasnya dengan kematian di kereta. Seorang tuan jiwa jahat. Mata Yuanen Yehui melebar dan dia mengepalkan tangannya ke tinju yang ketat. Ada apa denganmu? Tanya Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya, kulitnya pucat. Tidak apa, baru ingat sesuatu dari masa lalu. Ngomong-ngomong, aku terkejut kau berhasil selamat dari itu. Petik 2. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya atau bagaimana saya bertahan. Aku jatuh pingsan pada menit terakhir, dan ketika aku bangun, pamanku sudah menyelamatkanku. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan saya tidak sadarkan diri, jadi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia membawa tangan ke bibirnya. Mungkin tuan roh jahat mengira aku sudah mati dan pergi, atau dia merasakan tuan pamanku datang dan tidak punya cukup waktu untuk menghabisiku. Saya tidak tahu. Petik 2. Jeda. Akhirnya, Yuanen Yehui berbicara. Aku tidak berpikir hal itu terjadi. Tetapi saya juga tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Apakah kamu terluka? Petik 2. Saya baik-baik saja. Pas seperti naga, kata Tang Wulin, melenturkan otot bisepnya dengan senyum cerah. Aku lupa betapa sulitnya kamu. Yuanen Yehui tersenyum kecut, mengingat kegigihannya dalam pertempuran terakhir mereka, penolakannya untuk menyerah. Seperti kecoa. Yuanen, bisakah aku meminta bantuanmu? Apa? Saya akan membuat terobosan dan saya ingin mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di luar kampus, dapatkah Anda membantu melindungi saya selama itu? Seharusnya tidak ada orang yang lewat, tapi tetap saja. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang mengganggu saya selama beberapa hari, kata Tang Wulin. Berapa hari yang akan dibutuhkan? Tanya Yuanen Yehui. Aku tidak yakin, tapi aku pikir setidaknya 3. Paling banyak 7. Dengan segel keempat sudah melemah dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, Tang Wulin yakin itu tidak akan terlalu lama. Dia mengangkat bahu. Baik, hubungi saya ketika Anda siap. Petik 2. Hebat, saya akan membayar Anda kembali dengan sepotong paduan roh setelah. Petik 2. Matanya bersinar. Itu kata-katamu. Ingat bahwa, kamu tidak bisa mundur. Saya ingin satu dengan tingkat harmoni lebih dari 90%. Petik 2. Senyum tipis terbentuk di bibir Tang Wulin. Apakah kamu mengejar hidupku? 90% terlalu banyak dan akan terlalu lama. Mari kita buat 80% dan kita akan sepakat. Seharusnya tidak terlalu lama untuk memalsunya. Petik 2. Kesepakatan. Yuanen Yehui mendapatkan apa yang diinginkannya, melempar lebih tinggi dari yang diperlukan. Kemungkinan keberhasilan untuk tingkat harmoni 90% terlalu rendah. Bahkan jika Tang Wulin setuju, tidak ada yang tahu berapa lama. Setelah berpikir sejenak, Tang Wulin berkata, saya perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Saya akan siap dalam sekitar 2 jam. Dengan tidak ada cara yang tepat untuk menyimpan 4 item rohnya, dia tidak ingin menunda lebih jauh. Lebih baik untuk mematahkan segel sementara potensi item berada pada puncaknya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin menutup tirai, lalu naik ke tempat tidurnya untuk bermeditasi. Ini adalah keempat kalinya dia memecah segel. Dia sudah sepenuhnya siap untuk 2 yang pertama. Tiba-tiba mematahkan yang ketiga. Tidak ada jejak kecemasan di hatinya untuk yang keempat. Sebaliknya, ia dengan bersemangat menantikan apa yang akan ia peroleh. Dia ingin mengalami aliran kekuatan ke dalam nadinya dan kekuatan cincin jiwa esensi darah keduanya. Cincin jiwa emas pertama memberinya keterampilan tubuh naga emas, memberikan dorongan besar dalam kekuatan dan kekuatan tempur. Dia hanya bisa membayangkan apa yang kedua akan memberinya. Tang Wulin berharap bahwa keterampilan berikutnya yang ia dapatkan adalah keterampilan serangan jarak jauh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, serangan jarak jauh jelas merupakan kelemahannya saat ini, benar-benar tidak seimbang dengan kemampuan bertarungnya yang dekat. Saat Tang Wulin merenungkan pikirannya,
dia mengeluarkan 4 kotak dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas mejanya. 1 kotak terbuat dari kayu, 2 batu giok, dan 1 dari logam. Dia membuka yang kayu pertama. Aroma yang kuat segera menghantamnya. Dalam duduk bunga yang cemerlang dengan lebih dari 100 kelopak emas. Setiap kelopak ditutupi bulu, seluruh bunga melingkar agar muat di dalam kotak. 1 menghirup esensi darahnya mendidih. Bunga itu adalah krisan surga mistik 1000 tahun. Obat roh langka yang memperkuat anggota tubuh seseorang. Bahkan pada level 1000 tahun, itu sangat langka. Tang Wulin membuka kotak berikutnya, kotak kecil yang terbuat dari batu giok kuning. Di dalamnya ada benjolan sepia. Itu buruk dibandingkan dengan krisan, tetapi udara kekuatan berputar di sekitarnya, aromanya kental dan berat. Itu adalah jamur roh pinus 1000 tahun, juga dikenal sebagai jamur roh kirmisi. Itu memiliki karakter lembut dan energi lembut yang menyehatkan organ dalam seseorang. Meskipun bukan jamur roh terbaik di sekitar, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki sifat yang paling ringan, mampu menjinakkan obat-obatan roh yang paling liar ketika dikonsumsi bersama, memungkinkan pengguna untuk menyerap energi dengan mudah. Dan jamur itu jatuh sedikit di bawah nilai krisan, perbedaan yang hampir tidak signifikan. Berikutnya adalah kotak batu giok hijau. Tang Wulin perlahan mengangkat tutupnya, menghela nafas saat dia menghirup aroma wangi, kehidupan dan vitalitas yang menjelma. Sederetan buah-buahan kecil duduk di dalam kotak, sekitar 40 di antaranya sama sekali. Mereka semua seukuran kacang, warna batu giok hijau subur. Sebenarnya, kotak itu semula putih murni, mewarnai warna buah setelah menahannya selama beberapa waktu. Cukup menghirup udara dari kotak itu memperkuatnya. Buah kehidupan 1000 tahun. Namanya berasal dari keinginan kuat untuk hidup, buah yang hanya tumbuh di tanah yang paling gersang, dipuji sebagai harta terbesar dari padang pasir. Jika ada yang tersesat di sana, mereka akan selamat selama mereka menemukan buah ini. 1 buah beri sudah cukup untuk menopang seseorang selama 10 hari. Buah yang benar-benar ajaib. Keberadaannya di medan tandus seperti itu, salah satu dari banyak misteri dunia. Tang Wulin telah membelinya dari Sekte Tang. Itu membutuhkan biaya yang cukup besar dari poin kontribusi. Old Tang telah mengingatkannya beberapa kali untuk mendapatkan satu dengan setidaknya 30 buah beri. Dia pergi di atas dan di luar itu, mendapatkan buah kehidupan dengan 40. Itu bahkan lebih berharga daripada krisan surga mistik. Dia pindah ke kotak terakhir. Kotak itu terbuat dari logam perak, benar-benar menyegel aroma apapun yang ada di dalamnya. Dia menekan tombol untuk membukanya, tutupnya terbuka dalam satu gerakan cair. Sebuah benda hitam dengan kilau logam duduk di pangkalan, dan setelah diperiksa lebih dekat, pola 11 cincin ungu gelap bisa samar-samar terlihat di permukaannya. 480. Bab 480 segel keempat. Ini adalah kayu awan ungu 1000 tahun, kayu dengan karakteristik yang khas. Itu lebih keras daripada kebanyakan logam, dan sebenarnya beracun. Menelannya akan menyebabkan keracunan logam. Hanya perlu sedikit untuk membahayakan kehidupan orang biasa. Untungnya, kekerasannya membuatnya sulit untuk dicerna. Terlepas dari betapa berbahayanya kayu awan ungu bagi orang normal, bagi tuan jiwa itu adalah harta yang luar biasa. Dengan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, seorang master jiwa dapat mengubah toksisitas kayu menjadi energi yang dapat memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan fleksibilitas mereka. Sepotong 1000 tahun kayu awan ungu ini tidak dapat ditemukan di pasar biasa. Itu sangat berharga. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia menatap 4 item roh. Dia membutuhkan mereka semua hanya untuk memecahkan segel keempat. Hanya memikirkan apa yang dibutuhkan segel masa depan membuatnya mulai sedikit berkeringat. Dia harus menghasilkan lebih banyak uang. Tang Wulin berdiri dari mejanya dan membawa baskom air yang dia siapkan sebelumnya. Dia menempatkan jamur arwah pinus terlebih dahulu, membiarkannya meresap selama 10 menit. Selanjutnya ia menempatkan krisan surga mistik. Air mengambil rona keemasan lemah saat krisan memasukinya. Setelah 10 menit, warna sepia merembes dari jamur dan merambah domain emas krisan. Ketiga adalah kayu awan ungu. Begitu menyentuh air, warna-warna gelap menyebar darinya, memberikan kualitas air yang berlumpur. Ini adalah resep rahasia yang diceritakan Old Tang padanya. Dari 4 item roh, kayu awan ungu adalah yang termurah. Ini terutama karena kekerasannya yang berlebihan yang membuatnya sulit digunakan, serta toksisitasnya yang kuat.
Satu kesalahan bisa membahayakan kehidupan pengguna, jadi hanya sedikit yang berani menggunakannya. Namun, ketika dikombinasikan dengan krisan surga mistik, situasinya menjadi sangat berbeda. Resep ini mengambil keuntungan dari itu. Krisan menyemangati kayu, dan sifat obat mereka menyebar melalui air, bercampur menjadi satu. Toksisitas kayu memudar. Itu sekarang dapat digunakan sebagai obat. Nilai resep ini tidak dapat diukur. Kayu awan ungu hanya berharga seperenam dari nilai krisan surga mistik yang diterima, tetapi jika resep ini dikenal luas, harga kayu awan ungu akan meroket. Ketika air akhirnya menjadi tenang dan warnanya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus, Tang Wulin mengambil buah kehidupan ribuan tahun dari baskom dan memakannya. Buahnya tidak enak sama sekali. Itu masam sampai membuat gigi Tang Wulin terasa sakit. Meski begitu, ia menahan rasa tidak enak itu dan memakan setiap buah dari buah itu. Ketika dia melakukannya, energi kehidupan melonjak melalui dirinya. Air liur menggenang di mulutnya, mengubah rasa asam menjadi rasa manis. Dia kemudian menelan air liurnya, dan rasa manis juga menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah tubuh halus yang tinggi memenuhi tubuhnya, sensasi bahwa ia dengan cepat menjadi mabuk. Dia merasa seolah-olah dia adalah seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Kulit Tang Wulin memancarkan sinar hijau saat dia selesai memakan buahnya. Tidak menyadari hal ini, dia mengambil baskom dan menelan isinya. Rasanya kasar. Cairan keruh mengalir ke tenggorokan Tang Wulin, bergabung dengan buah kehidupan yang baru saja dia makan. Kepahitan yang tajam bergabung dengan rasa manis dan asam yang menarik lidahnya. Alisnya berkerut, kerutan jijik membengkokkan mulutnya, dan erangan keluar darinya, tetapi meski begitu, dia memaksa dirinya untuk minum. Memikirkan berapa banyak uang yang bisa didapat dari campuran gelap ini memberinya setiap alasan untuk terus minum. Dia benar-benar tidak bisa menyia-nyiakannya. Sekarang perut Tang Wulin menunjukkan kekuatannya. Dia menahan rasa keras cairan itu, yang memudar saat dia minum, dan semua itu menghilang ke dalam perutnya. Itu membuat perutnya lebih penuh dari sebelumnya, tapi hanya itu. Dia masih punya ruang untuk lebih. Sisa-sisa dari 3 item roh duduk di bagian bawah baskom. Mereka belum sepenuhnya larut ke dalam air, tetapi ketiganya tampak tidak seperti sebelumnya. Surga mistis krisan telah berubah dari emas yang menyilaukan menjadi abu-abu kusam, aromanya benar-benar tidak ada. Kayu awan ungu sekarang tampak seperti potongan kayu biasa, cincin ungu hilang dari permukaannya. Meskipun energi spiritualnya hilang, jamur roh pinus bernasib lebih baik daripada yang lain, hanya berubah dari sepia menjadi hitam. Tang Wulin kagum dengan resepnya. Itu menggunakan sifat-sifat dari 3 item roh, mengeksploitasi bagaimana mereka bereaksi satu sama lain untuk menarik semua energi dan potensi medis mereka. Kemudian perut Tang Wulin mulai bergolak dan sakit. Dia bergegas ke tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Hanya sekarang, pemecahan segel akan benar-benar dimulai. Krisan surga mistik dan kayu awan ungu keduanya memiliki sifat obat yang kuat, dan dengan tepi beracun mereka telah tumpul karena digabungkan, potensi medis mereka telah tumbuh secara eksponensial. Dimasukkannya jamur roh pinus dalam resep, di sisi lain, dimaksudkan untuk melunakkan 2 item roh lainnya lebih lanjut dan memberi makan organ pengguna. Buah kehidupan ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan hidup pengguna. Keempatnya bersatu dalam perpaduan yang sempurna, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan manfaat. Terlepas dari semua itu, Tang Wulin sangat kesakitan. Dia bisa merasakan perutnya dan otot-otot di sekitarnya mengejang. Dia harus melawan keinginan untuk memuntahkan semua yang baru saja dia minum. Dia tidak mampu menghambur-hamburkan semua uang yang dia habiskan untuk mereka. Item spirit bernilai jutaan kredit dan poin ada di perutnya. Sifat kikir Tang Wulin dengan mudah mengatasi tingkat rasa sakit yang tidak signifikan. Dia mengepalkan rahangnya dan bertahan, mendesak kekuatan jiwanya untuk beredar di dalam dirinya, membawa obat bersama dengannya. Rasa sakit secara bertahap berubah menjadi panas terik. Cahaya hijau kulit Tang Wulin menjadi merah, seolah-olah dia adalah lobster manusia. Panas di dalam Tang Wulin semakin panas dan semakin panas, mengamuk di sekujur tubuhnya. Semua pori-porinya terbuka, mengeluarkan aroma obat yang kental. Di luar kamar Tang Wulin, Yuanen Yehui duduk bersila, menjaga pintu. Hidungnya berkedut, mencium aroma. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia tidak bisa percaya betapa kuatnya itu. Satu aroma saja telah membuat tubuhnya rileks.
Dia menegakkan punggungnya dan terus mengambil aroma obat, bernapas dalam-dalam melalui hidungnya. Kembali ke kamar, seluruh tubuh Tang Wulin terasa seperti terbakar. Cahaya keemasan samar berdesir di dalam dirinya, melalui pembuluh darah, otot, tulang, dan organ-organnya. Dia entah bagaimana tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah alasan untuk kemampuan pemulihannya yang gila. Kemampuan pemulihan inilah yang telah menyelamatkannya berkali-kali sekarang. Sudah waktunya untuk memecahkan segel keempat. Didorong oleh kekuatan jiwanya, energi obat menyerang segel keempat. Segel itu bergetar, ledakan menggema di dalam dirinya. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Dia melihat cahaya keemasan menyelubungi tubuhnya dan mendengar raungan drakonik dari dalam dirinya. Dia bisa merasakan semua yang ada di dalam dirinya diwarnai dengan emas yang bercahaya. Sebelum ini, setiap kali Tang Wulin memecahkan segel dia tidak sadar atau matanya tertutup. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya ketika dia memecahkan segel. Dia bisa merasakan segel keempat membelah, melepaskan semburan energi yang mewarnai seluruh tubuhnya. Energi ini mulai menyatu dengan daging, tulang, dan darahnya karena melahap energi obat yang tersisa untuk memberdayakannya lebih lanjut. Energi emas memenuhi dirinya, dan dia merasa kembung, cocok untuk meledak. Tetapi tubuhnya, lapar, dengan begitu rakus, memakan semuanya. Bab 481 Pandangan lain diterlarang. Rasa sakit. Hanya itu yang bisa dipahami Tang Wulin saat ini, dagingnya menggelegak karena panas yang membakar, pembuluh darah menggembung dari kulitnya. Tetapi itu tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang telah dia alami pada pemutusan segel sebelumnya. Energi yang bersinar dari Raja Naga Emas mengalir ke tubuhnya, bergegas lebih cepat dan lebih cepat, ke titik meledak. Namun tekanannya mulai berkurang, tubuhnya melahap energinya dan mengolahnya menjadi kekuatannya sendiri. Perasaan pembebasan dan kegembiraan menyapu dirinya, sel-sel tubuhnya bernyanyi, penuh energi. Mereka beresonansi dengan deru drakonik yang melengking di dalam dirinya. Bagian-bagian tubuhnya yang tersembunyi dari pandangannya mengambil pola pembuluh darah keemasan. Mereka sebagian besar terkonsentrasi di punggungnya, bersinar gemilang begitu. Aura kekuatan Tang Wulin naik ke langit, hembusan menendang di sekelilingnya. Esensi darahnya mengamuk melalui saluran meridiannya seperti sungai yang menderu. Sisik emas tampak di dahinya. Mereka berangsur-angsur berubah menjadi kristal-kristal berkilau yang tembus cahaya yang menatanya. Sisik menyebar di lengan kanan, bahu, dan sisi kanan tubuhnya. Kemudian mereka menyebar lebih jauh. Diberdayakan oleh energi Raja Naga Emas, mereka merambah lehernya, mengklaimnya sebagai wilayah kekuasaan mereka. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka ke sisi tubuh dan bahunya yang tidak bersisik. Mereka berhenti menutupi lengan kirinya. Vena emas di seluruh tubuhnya berkobar lebih cerah dari sebelumnya, menelusuri lebih dalam dan lebih luas ke kulitnya. Tangisan esensi darahnya. Cincin jiwa emas muncul dari tubuhnya, berputar di sekelilingnya. Kemudian 1 detik muncul. Trim putih samar di ujungnya, cincin baru ini mengeluarkan emas murni sesaat kemudian. Retak dan bermunculannya tulang. Tang Wulin sekarang berdiri beberapa sentimeter lebih tinggi. Esensi darah dan kekuatan jiwa bercampur dalam dirinya, kekuatan jiwa tumbuh lebih murni di bawah pengaruh esensi darah, memperkuat tubuhnya lebih jauh. Tidak diketahui Tang Wulin, esensi darahnya selalu memengaruhi kekuatan jiwanya, tetapi pada saat ini ia lebih tinggi. Alih-alih secara langsung meningkatkan kekuatan jiwanya, esensi darahnya terus disempurnakan dan dikompres. Tubuh adalah kapal di mana volumenya dan kekuatan saluran meridiannya dan dirinya sendiri terjalin erat. Tapi ada batas seberapa besar itu bisa tumbuh, bahkan untuk Douluo berjudul. Untuk memaksimalkan kekuatan mereka, mereka menekan kekuatan jiwa mereka sehingga bentuk energi yang lebih padat dan lebih kuat memenuhi mereka. Biasanya, hanya Raja Jiwa dan lebih kuat yang mengompresi kekuatan jiwa mereka, karena saat itulah batas-batas tubuh manusia mulai menampakkan diri. Tang Wulin, bagaimanapun, sudah lama mulai mengompresi dan memperbaiki kekuatan jiwanya berkat esensi darahnya. Ini adalah penyebab sebenarnya dari kecepatan kultivasinya yang lambat, dan jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa berdiri di tingkat sebagai Yuanen Yehui. Nilai kekuatan jiwa terkompresi menjadi lebih jelas dengan kekuatan. Terbungkus selimut kehangatan, Tang Wulin tenggelam ke kedalaman pikirannya, melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam meditasi. Kekuatan jiwanya dan esensi darah bergema, getaran lembut ke energi saat timbangannya bersinar di kegelapan ruangan.
Sekarang adalah waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang dia peroleh dari segel keempat menjadi miliknya. Ketika aroma obat akhirnya memudar dari udara, Yuanen Yehui membuka matanya. Sehari telah berlalu. Matahari bersinar terang di langit pagi. Dia berdiri dan meregangkan punggungnya. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia merasa seperti orang baru. Dia telah mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya, lapisan lengket zat seperti lendir di kulitnya. Rasanya menjijikkan, tetapi fakta bahwa dia menjadi lebih kuat dari pembersihan ini adalah pemikiran yang menghibur. Namun, dia menghadapi masalah. Karena kesepakatannya dengan Tang Wulin, dia saat ini tengah menjaganya dan tidak bisa pergi untuk mencuci diri. Tetapi untuk melanjutkan dalam keadaan kotor seperti itu tidak terpikirkan. Dia mengambil mengendus tentatif tubuhnya. Dan hampir tersedak. Dia mengamati daerah itu, telinganya meninggi. Benar saja, tidak ada orang lain yang ditemukan di asrama siswa yang bekerja. Dia mengarahkan pandangannya kembali ke pintu Tang Wulin, mendengar napasnya yang dalam dan stabil, dan memutuskan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tidak apa-apa baginya untuk mencuci di halaman. Yuanen Yehui selalu menepati janjinya. Karena dia setuju untuk menjaga Tang Wulin, dia akan melakukannya sampai akhir. Dia juga mendapat manfaat dari aroma obat yang bocor, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja, terutama dengan hati yang lurus. Dia mengambil 2 ember air, mengambil 1 set pakaian bersih, dan berjalan kembali ke halaman untuk mencuci dirinya sendiri. Dia bisa menangani air dingin. Memeriksa sekali lagi bahwa Tang Wulin tenggelam dalam meditasinya dan memastikan bahwa dia akan tetap seperti itu, dia membuang pakaian kotornya ke samping, mengosongkan ember di atas dirinya sendiri. Senyum menghiasi bibirnya begitu air bertemu kulitnya. Dia merasa segar dengan kotoran dari tubuhnya. Kulitnya yang basah berkilau di bawah sinar matahari, sedikit merah muda padanya, kilau padanya yang sebelumnya tidak ada. Untuk apa Tang Wulin? Obatnya sangat manjur. Yuanen Yehui tentu saja sangat beruntung. Karena Tang Wulin sudah memiliki tubuh yang kuat dan hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia tidak bisa menyerap sepenuhnya potensi medis item roh. Karena alasan itu, Yuanen Yehui dapat menggunakan energi yang bocor. Selain itu, jika dia tidak ada di sana menjaganya, energi yang bocor dari pori-porinya akan sia-sia. Keberuntungan memungkinkannya menyerap sepertiga dari potensi medis itu. Penyebab lain dari kebocoran energi obat adalah bahwa tubuh Tang Wulin sudah penuh dengan energi harta karun surgawi, milik makanan bermanfaat Zhenhua. Yuanen Yehui menatap kulit merah mudanya, heran. Sebelum peristiwa ini, sosoknya telah langsing namun masih memiliki lekuk dan pesona dari salah satu melangkah ke bidang kewanitaan. Sekarang ini digabungkan dengan kulitnya yang baru jernih, kulitnya yang halus dan merah muda. Dia telah tumbuh lebih cantik. Dia meregangkan tubuhnya, yang berkilau di bawah matahari. Aura bercahaya di sekelilingnya, dia bisa menjadi dewi yang diketahui seluruh dunia. Dia menyapukan jari-jarinya ke rambut, menarik melewati jalinan dan simpul yang aneh. Tetesan dingin masih mengalir di kulitnya dan meninggalkan jejak kemanapun mereka pergi. Puas, dia bergerak untuk berbalik dan berpakaian ketika tiba-tiba telinganya menangkap bunyi klik yang tidak terdengar. Suara itu menonjol di antara suara-suara alam yang tenang. Dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakan jaketnya. Sedikit kesopanan pulih, dia mengarahkan pandangannya ke semak-semak di balik semak-semak. Ada beberapa percikan darah di sana, suatu keanehan di halaman yang damai. Dengan teriakan, dia melompat ke semak-semak, tubuhnya sudah membengkak dengan ukuran dan kekuatan saat dia memanggil jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Seseorang berteriak di semak-semak. Tidak, jangan sakiti aku. Saya baru saja sampai. Aku tidak sengaja melakukannya. Jeritan memenuhi udara ketika sosok di semak-semak berlari keluar dan pergi dengan langkah-langkah hantu. Yuanen Yehui melemparkan pukulan pada Tom mengintip, mengirimkan dengan cara mereka hembusan udara yang cukup kuat untuk melenyapkan batu besar. Mereka sehalus belut, sosoknya kabur saat mereka berlari melewati halaman. Pada akhirnya, Yuanen Yehui tidak mendaratkan satu tembakan pun. Dan kemudian dia mengenali siapa itu. Kamu keparat. Aku akan membunuhmu. Cie-cie. Pertanyaan tentang mengapa dia selalu mengintip wanita itu mengalir dalam benaknya begitu detik pertama otaknya menyatukan 2 dan 2. Kemudian amarahnya menyusul dan sebelum dia menyadarinya, dia bersumpah untuk melepaskan amarahnya. Sambil berlari, Cie-cie menyeka darah dari hidungnya, jantungnya masih berdetak kencang dari apa yang dilihatnya.
Dia hanya ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya setelah mendapati kecepatannya melambat pada hari-hari dia berada di rumah saat liburan. Memikirkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya yang tetap tinggal di kampus, ia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi bersama mereka. Dia memutuskan untuk mengejutkan mereka dengan kembali lebih awal. Tapi dia tiba-tiba disambut oleh Yuanen Yehui telanjang yang marah. Bab 482 Murka. Sementara Xie ada di rumah saat istirahat, ia menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah melambat. Ini membuatnya ingin bekerja lebih keras, untuk meningkatkan kultivasinya. Pikiran Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya tetap tinggal di kampus, memotivasi dirinya. Dia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi dengan keduanya, dan berpikir itu akan menyenangkan untuk membuat kejutan. Dia tidak pernah mengharapkan etos kerjanya melayani masalah baginya di atas piring. Darah menetes dari hidung Xie saat dia melarikan diri. Dia menyeka, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Dia telah berjalan di Yuanen Yehui di telanjang. Meskipun dia hanya tinggal selama sepersekian detik, hampir tidak cukup lama untuk melihat sekilas dari dirinya, tubuhnya sendiri telah mengkhianatinya. Darah mengalir deras ke kepalanya, bocor dari hidungnya, dan merusak peluang untuk mundur diam-diam. Xie dapat mengeluh sebanyak yang dia inginkan, bisa meneriakkan keluhannya jauh di dalam hatinya, tetapi dia mengerti karakter seperti apa Yuanen Yehui itu. Butuh begitu banyak rasa sakit dan upaya hanya untuk membangun dan mempertahankan hubungan normal dengannya, tetapi sekarang dia tanpa sengaja mengintipnya lagi. Namun, kali ini, Xie menolak untuk disalahkan. Dia telah mencuci dirinya di depan umum. Karena dia tidak kembali ke kamarnya untuk mandi, dia hanya bisa berasumsi dia sengaja melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah berbicara dapat menyelesaikan masalah dengan damai, tetapi alur pemikiran itu dengan cepat tergelincir oleh hembusan udara yang mengalir melewati kepalanya, nyaris merindukannya. Semburan udara meledak tidak jauh dari Xie, melepaskan hembusan kekuatan yang dahsyat, beban terberat yang hanya bisa dia hindari dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step. Setelah menggunakan seni rahasia begitu banyak semester terakhir ini, ia telah tumbuh sangat terampil dalam melaksanakannya. Gerakan kakinya menyerupai gerakan halus hantu. Yuanen Yehui tidak bisa berharap untuk menangkapnya. Berhenti dan bayar kejahatanmu. Geram gadis itu. Aku menolak. Xie menjerit saat dia bergerak lebih cepat. Aku terlalu muda untuk mati. Petik 2. Sebenarnya, Xie hanya bisa melarikan diri dari asrama-asrama siswa yang bekerja sekarang dan meminta bantuan. Setiap guru masih di kampus, tetapi itu akan membawa tindakan disipliner pada mereka berdua, Xie karena mengintip dan Yuanen Yehui karena penyerangan. Selanjutnya, berita bahwa dia terlihat telanjang akan menyebar dan membuat dia malu. Dia menahan diri untuk membuat pilihan yang mudah, bukan demi dirinya tetapi miliknya. Ini berarti bahwa yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menghindari serangannya sambil tetap berada di bawah tanah asrama siswa yang bekerja. Jadi dia mengertakkan gigi dan mendorong maju. Kamu pikir kamu bisa lari? Yuanen Yehui mendesis. Dia mengetuk dadanya dengan kedua tangan, cincin jiwa keempatnya menyala saat dia mengaktifkan Devil Titan. Yuanen Yehui meninju dengan kedua tinjunya, menembakkan dua ledakan udara ke Xie. Udara melesat ke arah Xie, secepat kilat, dan saling bertabrakan beberapa meter darinya. Mereka meledak dalam badai besar, melemparkan Xie dari kakinya dan ke udara. Dia sangat kuat. Mata Xie melebar saat dia berusaha menstabilkan dirinya di udara. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia bertengkar dengannya, tetapi dia sudah tumbuh begitu banyak. Yuanen Yehui berjongkok ke tanah, lalu melompat ke udara, meluncur ke Xie seperti bola meriam. Dia ada di atasnya dalam sekejap, menindihnya. Xie hanya seekor semut sebelum kekuatan tirani. Namun, hati Xie telah tenang selama pengejaran. Karena kalah dalam kelas, dia masih bisa bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia memanggil Light Dragon Clone. Dalam kilau cahaya, Xie dibagi menjadi dua untuk membuat dua Xie identik. Keduanya mendorong terhadap satu sama lain, secara sempit menghindari serangan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengira serangannya akan mengenai, tetapi Xie berhasil mengelak. Mengabaikan cegukan dalam rencana serangannya, dia mengepalkan tangan pada masing-masing Xie. Boom terdengar, dan dua ledakan udara segera mengejar klon. Kedua klon mendarat di atap asrama di dekatnya,
kemudian berlari pergi dengan Ghost Shadow Perplexing Step dan turun kembali ke permukaan tanah. Xie telah menghabiskan banyak waktu mempraktikkan kontrolnya atas klonnya, dan sekarang usahanya membuahkan hasil. Meskipun serangan air Canon Yuanen Yehui sangat kuat, mereka tidak memiliki efek yang besar, dan dia tidak bisa mengamuk sementara dengan alasan asrama siswa yang bekerja juga. Beberapa menit berlalu, dan dia masih tidak bisa menangkap Xie. Berhenti dan lawan aku jika kamu punya nyali. Teriaknya. Aku bodoh tidak lari. Dia balas berteriak. Setelah semua ini melarikan diri, dia tumbuh sama muaknya dengan dia seperti dia bersamanya. Dia tidak bisa percaya betapa tidak masuk akalnya dia. Jika ada ledakan udara yang menimpanya, kulitnya akan terkoyak. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya jika dia menangkapnya. Baik, terus berlari. Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normal, tetapi tubuhnya yang berotot digantikan oleh sepasang sayap hitam pekat yang tumbuh dari punggungnya. Dia telah bertukar kekuatan 4 cincin Titan Ape raksasa yang mendominasi dengan kecepatan jiwa bela diri malaikat jatuh 3 cincinnya. Yuanen Yehui tiba-tiba berakselerasi, pedang iblis terwujud di tangannya. Dia terbang beberapa lingkaran di udara, menabur benih kegelapan di seluruh asrama. Kegelapan merambah wilayah itu, menyelimuti semuanya dengan keheningan yang suram. Itu adalah keturunan dari tirai kegelapan. Sejak dia kalah dari tim Tang Wulin, Yuanen Yehui telah terjun ke dalam kultivasinya. Kedua jiwa bela dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi yang perlu dia lakukan adalah menjadi lebih baik dalam menggunakannya dan kekuatannya akan meroket. Tirai kegelapan mengambil keuntungan dari karakteristik malaikat jiwa bela diri Yuanen Yehui untuk melepaskan semua kekuatannya. Sepertiga dari kekuatan jiwanya telah dihabiskan dalam sekejap, diubah menjadi kafan kabut hitam ini. Itu tebal dan korosif, serangan kontrol kerumunan skala besar. Yuanen Yehui unggul dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kecepatan, dan dia kesulitan menghadapi guru jiwa tipe agility seperti Xie. Untuk mengkompensasi kelemahan ini, dia menggunakan tirai kegelapan sebagai serangan singkat untuk menahan lawannya. Meskipun itu menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa, dia hanya membutuhkannya untuk bertahan cukup lama baginya untuk mendekati musuhnya. Kemudian dia bisa kembali ke Titan Giant Ape untuk mengalahkan musuhnya. Ini adalah taktik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan sayangnya untuk Xie, dia menjadi subjek ujian pertama untuk serangan kombinasi ini. Kedua Xiesis merasakan tubuh mereka melambat seolah-olah mereka mencoba berlari melalui rawa. Kegelapan yang merambah menumpulkan cahaya yang bersinar dari tubuh mereka dan secara drastis mengurangi kecepatan mereka. Dalam kabut keruh ini, langkah mereka goyah, dan mereka tidak lagi dapat menggunakan langkah bayangan hantu bayangan hingga potensi penuhnya. Kemudian mereka melihat Yuanen Yehui terbang ke arah mereka. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan ketika dia turun, dan dalam sekejap dia kembali dalam bentuk Titan Giant Ape, menghancurkan tinjunya ke arah mereka. Yuanen Yehui mengerti bagaimana klon Xie bekerja. Selama satu klon tetap, tubuh utama tidak akan rusak. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri, dan dia menyerang sebelum kafan kegelapan bisa memudar. Tepat sebelum tinjunya terhubung, Xie merasakan kekuatan di belakang mereka jatuh. Dia juga tidak menggunakan air cannon. Apakah dia mudah pada saya? Dengan tidak ada cara untuk menghindar, Xie menyerah. Dia berhenti mencoba berlari, menutup matanya rapat-rapat, dan menguatkan lengannya di depannya untuk menerima pukulan. Senyum pahit menyebar di wajahnya. Sebuah ledakan menggelegar di halaman asrama. Xie terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dia heran menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit. Dia perlahan membuka matanya untuk melihat sosok emas gagah berdiri di depannya. Itu Tang Wulin. Bos! Teriak Xie. Tang Wulin menghela nafas. Bagaimana kamu memprovokasi dia kali ini? Dia menyaksikan Yuanen Yehui meregangkan tubuhnya pada saat dia tiba. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, pada saat itulah ia merasakan aliran darah mengalir ke otaknya. Hidungnya yang mengecewakan hanya perlu meneteskan satu tetes darah sebelum dia bisa diam-diam mundur. Semua ini menghasilkan serangan seperti badai Yuanen Yehui. Xie mengerang dan mengeluh di dalam hatinya. Dia mengerti temperamen Yuanen Yehui dengan sangat baik. Peristiwa sebelumnya harus terjadi tepat ketika mereka telah mendamaikan hubungan mereka. Apalagi dia benar-benar merasa diperlakukan tidak adil. Siapa yang mengira Yuanen Yehui akan mandi di halaman? Kenapa dia tidak mandi di kamarnya?
Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Petik 1. Bisakah Yuanen Yehui berhenti menyerang sejenak dan mendiskusikan ini secara wajar dengannya? Jawabannya tentu negatif. Pukulan pada pukulan dari meriam udara meledak tanpa ampun di udara. Fluktuasi energi yang kuat meletus tanpa henti. Xie harus memanfaatkan sepenuhnya keterampilan pamungkas Tang Seknya, Ghost Shadow Perplexing Track untuk bertahan hidup di celah di antara meriam udara. Wanita Ambon, suami saya coba ini dan tabungan sekarang miliaran. Dia telah rajin berkultivasi pada semester lalu dan telah mencapai esensi dari Ghost Shadow Perplexing Track. Yuanen Yehui tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu ketika dia menghindari serangannya dengan kekuatan penuh. Berhenti bergerak. Yuanen Yehui menggeram marah. Aku tidak ingin mati di sini. Xie mempercepat langkahnya saat dia berteriak kesakitan. Dia benar-benar mampu berlari keluar dari asrama kampus siswa. Namun, pasti akan ada beberapa guru di sekitar bahkan jika itu adalah liburan sekolah. Jika para guru menemukan mereka berkelahi di akademi, bagaimana mereka akan dihukum? Selain itu akan terlalu memalukan jika berita tentang Yuanen Yehui sedang diintip saat dia mandi akan menyebar. Xie masih perlu berpikir atas nama Yuanen Yehui bahkan jika dia mencari tahu sendiri. Itulah sebabnya meskipun dia sangat menghindari, dia memilih untuk tidak lari keluar. Sebaliknya, dia mengertakkan giginya dan menahan serangannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat berlari lebih cepat dari aku? Yuanen Yehui bersiul. Dia menepuk tangannya sekali di depan dadanya ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala terang. Itu adalah skill Titan Iblis. Tubuhnya mengembang sekali lagi. Dia meninju tinjunya di udara berturut-turut. Sebuah bola air cannon yang kuat melesat ke tengah halaman kecil di zona asrama. Segera setelah itu, bola kedua air cannon mengambilnya dari belakang dengan kecepatan kilat. Dua bola air cannons bertabrakan di udara dan menghasilkan raungan rendah. Roar, aliran udara yang kuat tersebar ke segala arah. Xie yang berlari dengan kecepatan penuh terlempar oleh dampak energi yang kuat itu. Dia sudah sangat kuat sekarang. Xie berpikir ketika dia terlempar ke udara. Dia kagum dengan fakta bahwa Yuanen Yehui jelas lebih kuat daripada dia selama kompetisi. Dia tidak bertarung dengan Yuanen Yehui untuk sementara waktu sekarang. Tubuh raksasa dari Titan Iblis Yuanen Yehui melesat ke langit seperti bola meriam. Hanya perlu waktu bagi seseorang untuk mengatur napas sebelum dia berhasil menyalip Xie yang telah terlempar oleh gelombang kejut. Xie melihat bayangan raksasa sebelum dia diliputi oleh kekuatan yang kuat. Namun, Xie sudah merasa jauh lebih tenang setelah pengejaran sebelumnya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkedip ketika dia mengaktifkan Light Dragon clone-nya. Tubuhnya berayun sedikit di udara saat dia berubah menjadi dua bayangan dalam sekejap mata. Setelah itu, kedua bayangan itu menyatukan kedua telapak tangan mereka secara paksa pada saat bersamaan. Kedua Xie telah berjungkir balik kedua sisi dan terbang dengan tiba-tiba saat Yuanen Yehui menerkam ke arah mereka. Hah! Yuanen Yehui mendapat kesan bahwa satu serangannya tak terhindarkan. Dia tidak menyangka Xie memiliki cara untuk menghindari keterkejutannya. Bereaksi cepat terhadap situasi, dia memisahkan tinjunya ketika dua bola udara dari air cannonsnya ditembakkan secara bersamaan dan mengejar kedua Xie sekaligus. Salah satu dari dua Xie mendorong ujung jari kakinya ke atap sekali dan naik tinggi di udara. Yang lain lari dengan Ghost Shadow Perplexing Track dan berguling langsung di tanah. Keduanya bereaksi berbeda terhadap serangan itu. Xie mampu mengendalikan dua klon secara terpisah dengan pikirannya. Dia benar-benar melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan keterampilan ini. Kali ini dia akhirnya bisa menampilkan efek ajaibnya. Meskipun air cannon Yuanen Yehui kuat, itu bukan serangan yang menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, dia agak berhati-hati ketika menyerang karena ini adalah asrama siswa. Dia tidak punya cara untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar gagal menangkap Xie karena dua klonnya melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Berhentilah berlari jika kamu laki-laki. Teriak Yuanen Yehui dengan marah. Aku akan bodoh jika aku tidak lari. Xie berkata, sedikit menantang. Dia juga menjadi marah karena pengejaran karena Yuanen Yehui benar-benar tanpa ampun. Dia pasti akan menumpahkan lapisan kulit jika dia terkena air cannon itu sebelumnya. Jika aku tertangkap olehnya, apakah menurutmu dia akan memperlakukanku dengan baik?
Aku akan membiarkanmu lari kalau begitu. Sosok Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut drastis. Sepasang sayap hitam membentang dari punggungnya saat dia melepaskan jiwa bela diri keduanya, malaikat jatuh. Fallen Angel-nya hanya memiliki 3 cincin jiwa saat ini. Namun, kecepatannya meningkat secara tak terduga karena perubahan jiwanya. Tangan kanannya menyulap pedang setan keluar dari udara tipis. Itu berputar sekali di udara, dan gelombang besar energi gelap tiba-tiba tersebar ke segala arah. Itu adalah tirai kegelapan. Tirai kegelapan Yuanen Yehui jelas agresif. Dia bisa melakukan kontrol yang kuat terhadap seseorang jika orang itu terperangkap dalam tirai kegelapannya. Yuanen Yehui telah berkultivasi dengan susah payah setelah dia kalah dari kelompok Tang Wulin. 2 jiwa bela dirinya semua di puncak keberadaan. Kekuatannya sangat ditingkatkan hanya dengan mengeksploitasi kemampuan jiwanya. Tirai kegelapan pada saat ini diluncurkan oleh atribut khusus dari jiwa bela diri malaikat jatuh. Lebih dari sepertiga kekuatan jiwa yang dia lepaskan secara paksa pada detik itu membentuk tirai kegelapan. Mampu memperlambat dan merusak lawannya, yang memberinya kemampuan kontrol kerumunan skala besar. Kekuatan serangan jarak jauh Yuanen Yehui dan kemampuan tempur jarak dekat keduanya sangat kuat, dan satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak cukup gesit. Ini akan menjadi masalah ketika dia menghadapi lawan dengan kecepatan luar biasa seperti Xie. Itulah alasan dia menggunakan skill Curtain of Darkness Fallen Angel. Dia berusaha untuk melakukan kontrol atas lawannya dalam waktu singkat. Meskipun dia kelelahan, dia bisa mengeksploitasi kekuatan kera raksasa Titan untuk melukai lawan dengan pasti jika itu memberinya celah untuk mendekati lawannya. Sangat disayangkan bahwa Xie menjadi subjek ujian pertama untuk Fallen Angels Curtain of Darkness. 2 klon Xie merasakan tubuh mereka langsung menegang seolah-olah mereka tenggelam ke dalam lumpur yang dalam. Untuk melawan energi korosif yang gelap, ia dengan cepat melepaskan atribut cahayanya meskipun itu akan sangat mengurangi kecepatannya. Ghost Shadow Perplexing Track sangat dibatasi oleh atribut lain ini. Setelah itu, dia bisa melihat bahwa tubuh Yuanen Yehui telah mengembang, membengkak sekali lagi. Kera raksasa Titan muncul kembali ketika salah satu klonnya lenyap seperti gelembung sabun dalam sekejap mata karena ledakan oleh kera raksasa Titan. Yuanen Yehui memahami klon Xie dengan sangat baik. Serangannya saat ini benar-benar tanpa ampun karena dia tahu bahwa tubuh aslinya tidak akan terluka parah selama salah satu klonnya ada. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam dan tiba di depan tubuh Xie yang sebenarnya sebelum tirai kegelapan berakhir, melemparkan pukulan berat ke Xie. Xie bisa merasakan bahwa kekuatan pukulan Yuanen Yehui tampaknya telah melemah secara signifikan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia juga tidak menggunakan meriam udara. Apakah dia menunjukkan belas kasihan? Xie tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak punya rencana untuk menggunakan keterampilan jiwanya untuk secara paksa menolaknya. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia menutup matanya dan menggunakan lengannya untuk melindungi tubuhnya. Bang! Ledakan bergulir dan bergejolak, menyebabkan Xie terhuyung mundur beberapa langkah. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada rasa sakit datang dengan ledakan itu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bola emas yang mempesona, dan ada orang tambahan yang berdiri di depannya. Jika dilihat dari belakang, bahu, punggung, dan lengan orang tersebut ditutupi oleh sisik emas. Setiap kreslen pada setiap skala berbentuk berlian sedikit menonjol, dan sisik-sisiknya tampak seperti memiliki semacam tekstur. Punggungnya tampak lebar dan tinggi, memancarkan rasa kokoh. Salah satu tangannya menghalangi tinju Yuanen Yehui. Kakak, selamatkan aku. Xie menjerit kesakitan. Tang Wulin berkata tanpa daya, kamu adalah anak yang sangat disayangkan. Apakah kamu mendapatkan masalah dengan Yuanen lagi? Benarkah? Orang yang muncul pada saat yang paling penting dan memblokir pukulan Yuanen Yehui tidak lain adalah Tang Wulin. Bab 484. Sedikit keheranan melintas melewati mata Yuanen Yehui saat dia melihat Tang Wulin. Kekuatan orang ini tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Meskipun dia telah melemahkan serangannya sebelumnya, dia menolak serangannya sedikit terlalu mudah. Tang Wulin berkata, Yuanen, berhenti berkelahi dulu. Kita harus meluruskan cerita sebelum kita membahas lebih jauh. Apa yang Xie lakukan untuk menyinggung perasaanmu kali ini? Yuanen Yehui balas dengan sengit, ini semua karena kamu. Dia mengambil pakaian bersihnya dari samping saat dia berbalik dan lari. Tang Wulin berbalik. Saat timbangan emas menghilang tanpa suara,
dia menatap Xie dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja. Mengapa Yuanen tiba-tiba melempar sangat besar? Xie tertawa dipaksakan sebelum dia menjawab, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Dia dengan cepat menjelaskan situasi yang telah terjadi sebelumnya. Ekspresi Tang Wulin menjadi aneh semakin dia mendengarkan cerita Xie. Tampaknya situasinya benar-benar berhubungan dengan dirinya sendiri. Yuanen hanya mandi di halaman karena dia menjaganya dengan niat baik saat dia berkultivasi. Akibatnya, dia terlihat oleh Xie yang secara kebetulan kembali lebih awal dari yang diharapkan, jadi sungguh sulit bagi seorang hakim yang benar dan salah dalam situasi ini. Ini berbeda dari kejadian sebelumnya. Yuanen berada di kamarnya ketika Xie sebelumnya mengintip ke kamarnya. Situasi kali ini sedikit membingungkan karena itu benar-benar kebetulan. Itu tidak adil untuk Xie jika ada yang menyalahkan segalanya padanya. Yuanen Yehui yang sekarang diubah menjadi pakaian yang tepat kembali. Dia masih marah. Dia berharap dia bisa merobek Xie menjadi jutaan keping saat dia menatapnya. Ini adalah yang kedua kalinya. Tubuhnya yang murni dan suci dilihat oleh pria ini sudah 2 kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya pikiran untuk membunuhnya sekarang. Petik 1. Ekspresi Xie tampak sedikit aneh. Dia berdiri diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin hanya bisa bertindak sebagai mediator bagi mereka. Yuanen, aku benar-benar minta maaf. Ini terjadi karena aku. Kamu berusaha untuk menjagaku saat aku berkultivasi, baru kemudian. Dia berhenti sejenak karena sedikit canggung sebelum dia terus berbicara. Namun, Xie tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia telah kembali lebih awal, dan pada awalnya berencana untuk memberi kita kejutan. Saya pikir dia hanya melihat apa yang dilihatnya sebelumnya, untuk sepersekian detik sebelum Anda menemukannya. Xie, ayo cepat. Minta maaf pada Yuanen. Petik 2. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, Xie masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Xie menunduk dan berkata, maaf, ini salahku. Aku seharusnya tidak kembali tanpa memberitahu kalian semua. Namun, memang benar bahwa aku hanya melirik. Dia berseru di dalam hatinya. Meskipun hanya satu pandangan, gambarnya sangat jelas. Gambar indah Yuanen Yehui yang membentang dan memamerkan tubuh menawannya di bawah sinar matahari telah menyengat dalam benaknya. Tidak ada rasa tidak hormat, hanya kekaguman. Dia benar-benar cantik, dan dia tampak agak cantik bahkan setelah dia berubah menjadi Titan Giant AP. Napas Yuanen Yehui bertambah cepat saat dia mengulurkan 2 jari. 2 kali. Ini yang kedua kalinya. Dia adalah master jiwa sistem agility, siapa yang tahu sudah berapa lama sejak dia tiba. Bagaimana aku bisa percaya bahwa dia hanya mengambil satu pandangan? Aku tidak akan mentolerir ini bahkan jika dia hanya mengambil satu lirikan. Petik 2. Xie menundukkan kepalanya dan memegang lidahnya sementara Tang Wulin buru-buru menjelaskan atas namanya, Yuanen, aku benar-benar minta maaf. Situasi ini terjadi karena aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan menempa logam roh lainnya secara gratis untukmu. Saya bisa menjamin bahwa tingkat harmoni melebihi 85%. Apa pendapat Anda tentang itu? Tidak. Yuanen Yehui berteriak dengan marah. Apakah Anda pikir kesucian saya hanya bernilai sepotong logam roh? Tang Wulin menjawab tanpa daya, mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Kita semua belum dewasa, dan apa yang dilakukan Xie benar-benar tidak disengaja. Situasi ini benar-benar kebetulan. Mengapa Anda tidak mengusulkan solusi? Kami akan menebusnya untuk Anda. Petik 2. Yuanen Yehui berkata dengan marah, kamu pria yang suka pria lain. Bagaimana kamu bisa mengerti penderitaan wanita yang diintip oleh lawan jenis? Aku. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis saat dia hendak mengatakan sesuatu dengan marah lagi. Dia mengangkat tangannya dan menghentikannya dari berbicara. Tunggu, tolong. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan kebingungan ketika dia memandang Yuanen Yehui. Dia tertegun sejenak. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak ketika dia menoleh ke samping sebelum berbicara dengan dingin, maaf. Aku seharusnya tidak melibatkan orientasi ualmu dalam hal ini, sayang. Namun, tahan. Tang Wulin menghentikannya sekali lagi. Apa maksudmu? Sejak kapan aku menyukai pria lain? Mengapa kamu mengatakan itu seperti fakta?
Yuanen Yehui tertegun sejenak. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Xie. Dia adalah orang yang mengatakan itu padaku. Dia mengatakan bahwa kamu dan Yue Zhengyu. Tang Wulin berbalik. Ekspresinya memusuhi saat dia menatap Xie. Xie menatap keheranan sebelum dia menatap Yuanen Yehui dengan mata memohon. Hah, bukankah aku sudah menjelaskan hal itu padamu? Itu sebenarnya kesalahpahaman. Kemudian, Tang Wulin mengenang. Tinjunya perlahan mengencang sebelum dia berbalik dan berbicara dengan Yuanen Yehui. Jadi selama ini kamu mendapat kesan aku menyukai pria lain. Yuanen Yehui menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dia mengalihkan pandangannya ke Xie. Sejak kapan kamu menjelaskan sesuatu kepadaku? Apa yang kamu jelaskan padaku? Sudut bibir Xie berkedut. Dengarkan aku. Itu adalah kesalahpahaman, dia segera menjelaskan kesalahpahaman tentang Tang Wulin dan Yue Zhengyu dalam beberapa kata sederhana. Tinju Tang Wulin semakin menegang. Dia memiringkan kepalanya ke samping ketika dia memandang Xie dan berkata, baiklah. Kamu tidak hanya memasak sebuah cerita, tetapi kamu bahkan menyebarkannya. Mengapa kamu tidak memberitahu seluruh akademi tentang masalah ini? Yuanen Yehui, aku mengerti perasaan kesucianmu tidak dihargai sekarang. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku menyerang dulu, atau kamu? Petik 2. Tolong jangan. Kakak laki-laki, aku salah. Aku benar-benar lupa kali ini, aku lupa menjelaskannya pada Yuanen Yehui. Xie buru-buru memohon maaf. Dia tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Sama sekali tidak ada cara dia bisa berlari lebih cepat baik Tang Wulin dan Yuanen Yehui bahkan jika dia berlari keluar. Tang Wulin tertawa. Dia tertawa riang sebelum dia mengangkat tangannya dan meraih Xie. Dia menariknya sampai ke depan untuk menghadapi Yuanen Yehui. Orang yang menyedihkan ini tentu saja memiliki sifat menjijikkan. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan dengannya. Ketika dia mengatakan itu, dia melepaskan genggamannya pada Xie. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Yuanen Yehui dan Xie berdiri saling memandang. Tiba-tiba Yuanen Yehui mengangkat tangan kanannya, mengepalkan erat. Xie menutup matanya. Dia tidak berusaha menghindar saat dia mengerutkan alisnya. Dia siap, karena dia bersiap diri untuk kemarahannya. Salah siapa itu karena dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Namun, dia menunggu lama tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya mendengar suara celepuk lembut. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat sesosok tubuh berlari kembali ke arah asrama bersama dengan tetesan air mata sebening kristal yang berterbangan di udara. Sosok itu melintas. Xie mengulurkan tangannya dan menangkap tetesan air mata, merasakan sedikit rasa bersalah yang membanjiri hatinya tanpa alasan. Masalah ini terjadi tanpa alasan sama sekali. Saya tidak akan kembali begitu cepat jika saya tahu ini akan terjadi. Petik 1. Dia kembali ke asrama dengan sedih dan mendapati Tang Wulin duduk dengan hikmat begitu dia memasuki ruangan. Kakak, Tang Wulin memelototinya dengan tidak sopan. Pada akhirnya, dia berkata tanpa daya, lupakan saja, kau anak yang miskin dan malang. Kamu sudah cukup beruntung. Dia tidak memukulmu. Xie menggelengkan kepalanya dan memaksakan diri untuk tertawa. Sebenarnya, aku lebih suka dia memukuliku. Dia menangis. Tang Wulin melihat tatapan Xie yang kesal, dan tatapannya tiba-tiba berubah. Aku tahu kamu menyukai dia, bukan? Apa? Xie menatap Tang Wulin. Dia mengangguk lelah setelah waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padaku sekarang setelah ini terjadi? Tang Wulin berkata, saya tidak mengerti cinta, tapi saya mengerti bahwa kerja keras menghasilkan peluang sementara pengunduran diri menghasilkan keuntungan nol dalam setiap masalah. Pikirkan ini sendiri. Saya akan pergi untuk makan sekarang. Dia sangat lapar sekarang. Dia mendengar keributan di luar setelah dia menyelesaikan proses menyerap energi di segel. Dia menguji pukulannya terhadap Yuanen Yehui sekali dan merasakan bahwa kekuatannya jelas menjadi lebih kuat. Dia merasa bahwa seluruh keberadaannya tampaknya telah menjadi utuh. Esensi darah di tubuhnya mengalir dan melonjak liar. Rasanya kental dan kental seperti merkuri. Meskipun dia menggunakan item roh halus seperti itu untuk menembus lapisan keempat segel, efek dan peningkatan pada tubuhnya benar-benar kuat. Aku sangat lapar. Esensi Raja Naga Emas tidak memuaskan rasa lapar. Sebaliknya, rasa laparnya semakin kuat. Selain itu,
Tang Wulin bisa merasakan bahwa meridiannya telah mengembang setelah menyerap esensi. Dia perlu mengisi meridiannya dengan lebih banyak nutrisi. Kekuatan jiwanya tumbuh lebih dan lebih kental, dan kekuatan jiwa seperti cairan tampaknya agak kecil karena bersandar di diafragma. Itu benar-benar hanya menempati ruang yang sangat sedikit. Dia masih perlu bekerja lebih keras untuk menangani masalah ini. Dia mungkin belum tentu bisa mencapai peringkat 4 cincin jiwa leluhur jiwa pada usia 15 tahun berdasarkan tingkat yang dia kembangkan saat ini. Dia benar-benar agak terlalu lambat. Dia tidak akan pernah mencapai peringkat 6 jiwa cincin pandai besi, dan hanya bisa melakukan semuanya langkah demi langkah dalam proses bertahap dan kumulatif. Xie duduk di tempat tidur dengan linglung beberapa saat setelah dia menyaksikan Tang Wulin pergi. Satu-satunya gambar yang terlintas di benaknya adalah gambar Yuanen Yehui. Setiap kerutan dan setiap senyumnya sejak itu telah menyengat dalam ke kedalaman hatinya. Xie berdiri dan berjalan di luar asrama. Sekilas, dia melihat baskom di tanah dan pakaian kotor yang Yuanen Yehui lepaskan sebelumnya. Dia mengambil pakaian itu dan menempatkannya ke dalam baskom. Dia mengisi baskom dengan air bersih sebelum dia merendam pakaiannya. Kemudian, dia mulai membersihkan halaman. Ketika dia selesai membersihkan halaman, dia mencuci pakaian Yuanen Yehui dan menggantungnya. Dia meletakkan baskom kembali ke tempat Yuanen Yehui dulu menyimpannya. Tiba-tiba dia sadar. Tiba-tiba dia menyadari betapa baiknya dia mengenalnya.